Warta Gereja, Minggu 4 Januari 2026. Terima kasih untuk kehadiran jemaat dalam ibadah hari ini. Mari selalu datang beribadah tepat waktu, serta pulang setelah saat teduh selesai sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Haleluya! Selamat memasuki tahun 2026. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Sesudah perjamuan kudus, dimohon agar tempat air anggur dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dibawa dan dibuang di tempat sampah rumah masing-masing. KPK atau Komisi Pelayanan Kasih. KPK bertujuan membantu meringankan beban keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Mari kita dukung KPK dengan berperan aktif sebagai anggota serta membayar iuran tepat waktu. Juga dibuka kesempatan bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk menolong jemaat lain yang belum membayar iuran KPK. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Temi di 0812 3435 137. Bagi jemaat yang membayar iuran KPK, dapat menghubungi petugas di pintu keluar gereja atau bisa menghubungi staf di kantor gereja setiap Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai pukul 2 siang. Mari ikuti renungan pagi dan informasi melalui WA Grup Video Ibadah. Ibadah doa pagi. Ibadah doa pagi virtual diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Sedangkan ibadah doa pagi onsite setiap Sabtu di gereja pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Ibadah warga senior diadakan hari Rabu 7 Januari 2026 mulai pukul 9 pagi di ruang Serbaguna Ruko. Mohon semua warga senior untuk bisa hadir. Salam warga besar Gereja Utusan Pantekosta yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Saya mewakili Majelis Sinode mengucapkan selamat tahun baru 2026. Dengan penuh ucapan syukur kita memasuki tahun 2026 ini, Bapak Ibu Saudara, tahun yang kita imani bukan tahun yang biasa, melainkan tahun yang Tuhan tetapkan khususnya buat Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia dan di luar negeri sebagai the year of unity and increase, tahun kesatuan dan peningkatan. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Mazmur 133 ini menegaskan bahwa kesatuan bukan hanya indah, tetapi juga menjadi saluran berkat yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita. Saya percaya di tahun 2026 ini, saudaraku, Tuhan semakin menyatukan umat-Nya, khususnya Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia dan di luar negeri. Bukan hanya dalam satu denominasi, tapi juga dalam kesatuan hati, kesatuan visi, dan kesatuan arah. Kesatuan inilah yang akan membuka aliran peningkatan berkat-berkat ilahi bagi kita semua. Sebab itu mari kita tidak melangkah sendiri-sendiri. Kita akan melangkah bersama-sama dan berjalan di dalam kehendak Tuhan juga bersama-sama. Saudaraku, tahun 2026 ini saya mengajak seluruh keluarga besar Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia dan di luar negeri untuk berdiri dalam satu pengakuan iman, yaitu untuk kita bersatu hati, bersatu untuk dipakai Tuhan, dan bersatu untuk menerima peningkatan
berkat-berkat ilahi yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita imani tahun 2026 ini sebagai the year of unity and increase. Tuhan memberkati gereja utusan Pantekosta di Indonesia dan di luar negeri, dan Tuhan memberkati kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan memberikan persembahan Natal. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Total persembahan jemaat, usaha dana, dan janji iman panitia dalam rangka ibadah Natal dan ibadah akhir tahun 2025 adalah sejumlah Rp171.996.000. Keluarga almarhumah Ibu Samiati mengucapkan terima kasih untuk doa, pelayanan, dan perhatian dari Bapak Ibu Gembala, serta segenap hamba Tuhan dan jemaat ketika almarhumah dipanggil Bapa di sorga. Persembahan untuk pembelian tanah. Kami sampaikan informasi bahwa persembahan melalui kantong yang diedarkan pada setiap minggu pertama adalah digunakan untuk pembelian tanah. Dapatkan informasi gereja melalui website terkini GUP Harvest Madiun. Scan barcode berikut atau kunjungi gupharvest.web.id. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati.